Alhamdulillahilladzi بنعمته تتم الصالحات وبرحمته تتنزل البركات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Al-Mukarram yang kami hormati dan memuliakan Bapak Imam bersama takmir masjid, pemimpin masjid Al-Irsyad, yang hormati para asatidz, guru-guru kita yang sedang hadir, orang tua kita, hadirin hadirat jamaah majelis suruh mereka yang sama kami hormati, rahimahumullah. Baik, saya kembali akan melanjutkan membacakan kitab Al-Adhkar karangan daripada Imam An-Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi fid dharain amin radhiyallahu anhu. Bab ma yaqul idza labisa taubah. Jadi ini satu bab berbicara tentang apa yang harus kita rasakan atau apa yang harus kita bacakan ketika kita hendak memakai baju. Bayangkannya sampai memakai baju ini ada babnya. Luar biasa Islam. Dikatakan yustahabbu ayyakula bismillah. Wakada tustahabbu tasmiyatu fi jami'il a'mal. Jadi kita ini dalam memakai baju dianjurkan untuk mengatakan, membaca bismillah. Ini sudah cukup. Wakadhalika tustahabbu tasmiyatu fi jami'il a'mal. Demikian pula dianjurkan bismillah itu dibacakan pada semua amal kita. Kalau kita mau beraktivitas apapun yang kita lakukan, semua dengan bismillah. Ini untuk tabarukan, kita ingin mendapatkan keberkahan dari bismillah. Apapun yang kita lakukan, bismillah. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kullu amal, setiap amal yang tidak dimulai dari bismillah atau apa ini kurang mendapatkan keberkahan, kebaikan. Dan ini bismillah ini kalau kita mau amalkan luar biasa keberkahan. Banyak kisah-kisah yang mungkin kita sudah ketahui bersama, cerita-cerita. Di antara kisah yang menarik untuk kita lihat ketika ada seorang lelaki atau seorang suami yang munafik itu yang tunduk kepada suaminya karena bismillah. Ya, bayangkan. Jadi ada satu kisah seorang istri ini dia selalu mengamalkan itu. Setiap apa yang dia kerjakan, yang dia lakukan, selalu dengan bismillah, bismillah. Ya, mau ambil apa bismillah, mau meletakkan apa bismillah, 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 dan bismillah. Ya, sang suami ini yang karena dia ya ceritakan dalam kisah itu orangnya munafik, ya. Maksudnya tidak welcome dengan kata-kata bismillah. Dia tidak nyaman dengan kata-kata bismillah yang dipraktikkan oleh sang istri. Dia muak, mungkin seperti muak dengan bismillah. Apa juga soal bismillah terus, bismillah terus tak bilang. Biasa. Akhirnya sang suami ini dalam kisah itu
Sang suami ini ingin mau marah sama istrinya, cuma bagaimana caranya? Sudah, misalkan dalam kisah itu dia memberikan dompet ya yang berisi uang kepada istrinya. Ketika sang suami memberikan dompetnya kepada sang istri, kemudian sang istrinya mengambil. Bismillah. Tidak ada orang tidak. Setelah itu sang istri meletakkan dompet suami tersebut di dalam lemari dengan baik, dengan juga bismillah. Begitu mengambil bismillah, meletakkannya dengan bismillah. Maka apa yang terjadi? Sang suami memang tidak melihat yang baik karena ingin memarah istri. Sehingga cerita ketika beberapa hari kemudian sang suami ini ya secara diam-diam mengambil dompet itu tanpa sepengetahuan istri. Ya, dia buang di sumur. Salah satu sumur dalam kisah itu, dia buang dompet itu di salah satu sumur. Setelah itu, sang suami kemudian bertanya kepada sang istri, mana saya dompet itu yang saya suruh simpan? Ya, mana dompet itu yang saya suruh simpan itu? Sang istri dengan keikhlasannya mengambil. Di mana dia mau ambil dompet yang dia tempati, di tempat yang dia tempatkan sebelumnya. Dia ambil dompet itu. Dan subhanallah, dompet itu ada di tempat yang dia titip sebelumnya. Padahal dompet ini sudah dibuang suaminya, sudah dipindahkan suaminya. Maksudnya supaya dia marah, ada jalannya untuk marah itu. Yang patahkan semua ini kata-kata bismillah itu sudah mungkin kira-kira begitu mungkin. Ketika dia ambil dompet sang suami dan kemudian sang suami ini memberikan dompet itu kepada suaminya. Jadi bismillah juga dia ambil tadi dan dengan bismillah juga dia kasih. Subhanallah. Apa yang terjadi? Jamaah yang kami hormati rahimahullah, suaminya itu besar. Ini dompet ini sudah saya buang. Dalam hatinya, dia tidak mobil sama istri. Dompet ini kan sudah saya buang. Kok bisa ada? Dan tidak kurang. Apa yang ada di dalam dompet itu tidak berkurang. Subhanallah. Ini berkat bismillah. Dan ini kisah ini ma'ruf. Sehingga berdasarkan kisah itu, cerita itu, sang suami ini kemudian sujud patuh kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan kata-kata bismillah. Subhanallah. Ini luar biasa dan memang jemaah yang dirahmati rahimahullah, orang yang kalau sudah mengamalkan sesuatu, makanya ketika kita beramal itu yang dibutuhkan itu adalah istimrar, keistiqomahan kita. Apapun amalan ya, kita dianjurkan untuk istiqomah. Itu yang terpenting. Walaupun hanya sedikit, istiqomah itu yang terpenting. Kalau kita tidak istiqomah, tidak akan memberikan dampak yang begitu. Maksudnya keberkahan seperti itu. Kalau kita sudah melakukan itu dengan istiqomah, maka insya Allah keberkahan akan datang kepada kita. Dan kalau sudah Allah, yang kita sudah mendapatkan keberkahan, apa
Apa itu berkah? Ziyadatul khair ya. Berkah itu adalah kebaikan yang pertama yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Dan makanya orang-orang yang saleh itu, orang-orang yang beriman yang saleh itu, mereka itu punya keberkahan. Ya, keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekeramatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bentuk keistiqomahan mereka dalam agama, dalam berdakwah dan seterusnya. Seperti dulu tua, jadi saya segera, ini luar biasa, termasuk ulama dan para wali. Saya juga pernah dengar satu kisah ini berkaitan dengan dompet tadi ini. Saya teringat kisah. Ini kisah ini masih hidup orangnya. Waktu perjalanan safari dakwah Habib Segaf ke almarhum Segaf ke Kalimantan, itu salah satu tim daripada Habib Segaf ini buang air di kapal. Apa namanya Habib ini? Yang jatuh dompetnya itu Ashar. Orangnya sih. Bayangkan dia ketika dia buang air, itu kan orang biasa di laut itu di kapal kan langsung di apa? Di air dia punya kotoran. Ketika dia buang air, buka celana, dia lihat dompetnya jatuh di air, di sungai. Kemudian dia lapor, Habib, aku ada dompet jatuh, betul jatuh, sudah boleh baik-baik jatuh ya. Betul ini, buktinya saya lihat jatuh. Coba kau lihat, ada. Coba periksa baik-baik, ada nanti. Dan subhanallah, betul apa yang dia bilang itu, dompetnya itu ada di celananya. Padahal dompet ini dia bilang, saya lihat dia jatuh dan di bawah air sungai. Subhanallah, ini luar biasa ya. Dari seorang ulama dan seorang wali. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Kita lanjut. Warawaina fi kitab di Sunni an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu wa ismuhu Sa'id ibn Malik ibn Sinan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza labisa thawban qamisan aw rida'an aw imamatan yaqul Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Nah, ini Nabi SAW kisahkan ketika mau memakai baju atau gamis atau sorbannya atau imamah, beliau berdoa ya, Allahumma inni as'aluka min khairihi, ya Allah saya minta kepadamu min khairihi, dari kebaikan apa yang saya pakai ini, wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu, dan saya juga berlindung kepadamu ya Allah daripada keburukan dari apa yang saya pakai. Ini penting ya. Jadi kalau kita mau pakai pakaian, ini doanya, Allahumma inni as'aluka khairahu wa khairan ma huwa lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Kalau kita tidak tahu dia punya bahasa Arab, ya pakai bahasa Indonesia saja. Ya Allah, saya memohon kepada-Mu, saya minta kebaikan dari pakaian yang saya pakai ini. Wa syarri, dan saya berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan pakaian yang saya pakai atau apa yang saya pakai.
dan apa-apa yang keburukan dari apa kebaikan dari yang saya pakai dan kebaikan dari apa bahan-bahan yang di apa kebaikan daripada barang yang saya pakai. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga dalam hadis yang tadi saya katakan bahwa yang di An-Mu'ad bin Anas radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man labisa thawban jadidan fa qala alhamdulillahi alladhi kasani hadha wa razaqani min ghairi hawlin minni wa la quwwatin ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini dikatakan juga dari Rasulullah SAW. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Man labisa thawban jadidan," siapa yang memakai pakaian baru, Faqala alhamdulillah. Takut saya. Maka katakanlah alhamdulillah. Alladzi kasani hadza wa razaqani min ghairi hawlin. Allah yang telah memberikan saya pakaian ini, warazakani, dan memberikan rezeki kepadaku min ghairi haulin minni wal quwwatin, tanpa daya dan upaya dari saya. Maksudnya saya tidak punya daya dan kekuatan kecuali dari kekuatan Allah Subhanahu wa taala sehingga saya mendapatkan pakaian ini yang baru ini. Kalau itu kita katakan, maka Nabi katakan ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzanbi, saya Allah mengampuni daripada dosa-dosa kita yang telah terdahulu. Jadi intinya jemaah yang saya hormati Allah, apapun yang menjadi kegiatan kita selalu dibarengi dengan kata-kata Bismillah. Apapun Bismillah, kemudian kalau ditambah baca ini tadi Bismillah, Allahumma inni as'aluka min khair. Sebenarnya cukup Bismillah, cukup sudah. Karena ini Bismillah ini beda, ya. Makanya Bismillah itu kalau dalam tafsir itu Bismillah itu tidak menggunakan alif. Ya, harusnya itu tulisan Bismillah itu, jadi Bismillah itu harus di situ ada huruf ba, ada huruf alif, ada huruf sin, ada huruf mim. Ya kan? Ismun itu harusnya kan ismun. Tapi dalam kata-kata Bismillah itu tidak ada huruf alif di situ. Ba langsung huruf sin. Bis. Kenapa begitu? Ini para ulama mengatakan karena terlalu banyak. Ya, banyak sekali dia punya saking banyaknya daripada apa yang kita hajat-hajat yang kita mau sampaikan di sini. Ya, maksudnya, ya, ketika kita mengucapkan misalnya kita mau turun rumah misalnya atau mau makan, cukup dengan Bismillah. Bismillah, saya mau makan. Biarpun kau bilang tidak mau Bismillah, cukup, sudah cukup Bismillah. Tidak perlu kau bilang saya mau makan. Bismillah, saya mau makan. Bismillah, saya mau minum. Bismillah, saya mau apa? Tidur. Tidak perlu. Langsung saja Bismillah cukup. Itu sudah menghandle apa yang menjadi kita punya maksud dan tujuan. Itu salah satu makna kenapa huruf alif dalam kata Bismillah itu dihilangkan. Karena itu. Jemaah yang saya hormati rahimahullah, semoga ada manfaatnya untuk semuanya. Demikian, Allahumma musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dari yang di belakang Allah SWT adalah tadi nasihat yang pertama. Kemudian selanjutnya mari kita bersama mendengarkan nasihat yang kedua yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Habib Arifin. Masya Allah, yang selanjutnya paling jauh dari kemarin Bapak Ustaz Mahyudin Syekh, kepada beliau yang hormati silakan. Bismillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para asatidzah, tuan-tuan guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesepuh-sesepuh MSB, tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian jamaah subuh berkah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita sudah banyak mendengarkan nasihat dari guru kita Al Ustaz Aswin dari jadi fadilah membaca bismillah. Pokoknya baca bismillah itu sebanyak 4.444 kali. Kalau punya hajat besar, wajib hajatnya pasti akan itu secara ilmu makrifahnya 4.444 kali. Imam Al-Faqih Abu Lais katakan tidaklah dibaca sebanyak itu, wajib apa hajatmu akan terjadi. Percaya apa tidak? Insya Allah. Yang punya hajat besar, jodoh tidak datang-datang, duduk satu tempat, bismillahirrahmanirrahim, tapi lengkapkan bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim 4.444 kali. Karena permasalahan dalam hidup di dunia ini sebanyak itu, 4.444 kali. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, tadi malam ada yang hadir di rumahnya beliau Ustaz Alhamdulillah. Banyak, alhamdulillah. Berarti sudah diceramah, sudah siang malam kita berceramah dengan orang yang sama. Tadi malam Kiai Haji Haris Qasim hadir. Malam-malam yang lalu banyak yang hadir. Tapi karena waktunya tadi malam sangat singkat, maka sekarang saya ulang lagi ceramah saya tadi malam. Apa judulnya? Antara nasab dan nasib. Nasab dan nasib. Nasab itu silsilah keturunan kita. Kalau nasib itu apa yang kita dapatkan setelah kita melakukan sesuatu atau menyudahi sesuatu. Ada yang nasabnya baik, nasibnya tidak baik. Betul? Nasabnya baik, nasibnya tidak baik. Ada yang nasibnya baik, sekalipun nasabnya tidak baik. Yang paling bagus nasabnya baik, nasibnya baik. Senior. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Silsilah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasabnya baginda Rasul sekarang kalau buka di YouTube sedang dibicarakan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Ada yang mau memutuskan nasabnya Nabi Muhammad dari keturunan Ba'alawi. Ba'alawi itu dari, kalau bahasa kita itu Bani Alawi, maksudnya jadi Ba'alawi. Rotib yang kita baca, Rotibul Haddad, Rotibul Amtos, rotib yang ada itu dari Ba'alawi. Al-Haddad Ba'alawi,
Ba'alawi, Al-Jufri Ba'alawi, Al-Attas Ba'alawi, kemudian Al-Pamidi. Al-Pamidi bukan. Habib-habib yang ada di Indonesia ini nasabnya, silsilahnya dari Ba'alawi tembus kepada Sayyidina Ali yang beristrikan putri Nabi Fatimah, putri baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah yang saat ini mau diputuskan bahwa Ba'alawi ini bukan keturunan Rasul. Sementara ulama-ulama, para wali-wali Allah yang datang di Indonesia kebanyakan daripada Ba'alawi itu sendiri. Kalau saya diajar oleh Kiai Haji Syukron Makmun yang paling tegas menentang seorang ulama yang saat ini mengurai dan membongkar nasab Ba'alawi dari Jawa Barat itu, siapa namanya? Kiai Imaduddin Al-Bantani. Imam Nawawi Al-Bantani itu gurunya adalah Ba'alawi. Kiai Haji Hasyim Asy'ari pendiri NU gurunya adalah Ba'alawi. Kiai Haji Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah gurunya adalah Ba'alawi. Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Ahmad Dahlan itu dua murid, dua ulama besar yang masing-masing mendirikan NU dan Muhammadiyah, berguru sama seorang waliullah yang bernama Kiai Haji Soleh Darat. Setelah dibekali dengan ilmu di Indonesia, bersekolah lanjut di Ma'had, di Makkah, di Madinah, di Haramain. Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sama ajarannya, sama-sama kunut. Tapi setelah berproses, kata Kiai saya Kiai Syukron Makmun, akhirnya dirubah. Ada perbedaan warna di antara Muhammadiyah dan NU, padahal sama-sama pelajar, sama persis dengan Kiai Haji Ahmad Saidi dengan Kiai Haji Ali Imran, itu sama-sama beliau. Tapi kita nggak permasalahkan itu. Nah, kiai saya Kiai Syukron Makmun mengatakan, nah kalau Ba'alawi ini mau diputuskan, kenapa? Karena Ubaid itu bukan anaknya Isa. Isa itu anaknya keturunan daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang kita selalu melihat orang yang benar dan besar. Manusia kadang-kadang iri melihat kebesaran orang, wibawa orang, pamornya orang, terkenalnya orang, viralnya orang. Banyak di antara manusia yang tidak menginginkan. Padahal sudah diikat bahwa keturunan baginda Rasul itu sudah diikat dengan perkataan baginda Rasul. Man abghadha zurriyati, siapa yang benci kepada zuriatku, keturunanku, faqad abghadani, maka dia sama dengan benci dan murka, marah kepadaku. Faman abghadani, siapa yang benci kepadaku, maka falyatabawwa maq'adahu minan nar, silahkan ambil tempat tidur di tempat api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita harus berhusnuzon bahwa para Ba'alawi yang kita kenal Habib itu keturunan silsilahnya, nasabnya adalah sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Tidak mungkin para Ba'alawi ini akan berbohong atas namanya lalu menyematkan nasabnya dengan baginda Rasul. Dan Nabi juga katakan apa? Man kadzaba alayya muta'ammidan